Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Risalah Fis Shiyam. Kemarin kita sudah membahas tentang fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Hikmatus shaumi asy-syar'iyyati wat tibbiyyati. Hikmah berpuasa secara syariat dan kedokteran. Hikmah itu memang sudah serapan di Indonesia. Hikmah ya artinya hikmah. Tetapi hikmah itu adalah sesuatu yang tersembunyi pada sesuatu hal. Jadi ini kita membahas puasa, hikmah puasa. Maka apa-apa yang tersembunyi dalam puasa yang menjadikan kita itu baik begitu. Hikmah dari puasa. Yang pertama, fis shaumi ta'allumu muraqabatillahi ta'ala wal haya'u minhu. Dengan berpuasa kita akan belajar bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan timbul rasa malu kita kepada Allah. Fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta shaim taraktuhu lillahi ta'ala. Setiap kali kita menginginkan sesuatu dan Anda itu sedang berpuasa, maka Anda akan meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita akan belajar bahwasanya kita diawasi oleh Allah. Akan tumbuh rasa malu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita. Malu dong kalau kita melakukan keburukan, malu dong kalau kita melakukan kemaksiatan karena Allah Maha mengawasi. Setiap kita pengen sesuatu, kepinginan itu adalah kepinginan yang buruk atau menimbulkan dosa atau membatalkan puasa misalnya. Dan Anda sedang berpuasa, maka kita akan meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Fatatarabba fika malkatul muraqabatillahi azza wa jalla. Maka akan tumbuh perasaan kita, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqwa fika al-ihsas bi'azimil wahbatihi mulahazati itla'ihi 'alaika. Dan akan kuat perasaan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ia Maha mengawasi kita semua. Dengan kita berpuasa kita akan tumbuh perasaan diawasi oleh Allah. Walaupun kita makan misalnya sendirian, tidak ada yang melihat, minum tidak ada yang melihat. Akan tetapi karena puasa ini akan menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah. Dengan kita makan walaupun sendirian kita akan merasa malu. Bahwasanya Allah mengawasi kita, tumbuh perasaan kuat bahwasanya Allah mengawasi kita. Dengan perasaan yang kuat tadi akhirnya kita malu untuk membatalkan puasa ataupun kita malu untuk melakukan hal-hal keburukan. Walau tamallakat hadhil muraqabati nufusun nasi jami'an lama wujida syai'un minal jaraim. Kalau perasaan ini, perasaan diawasi oleh Allah itu sudah melekat di hati kita, melekat di hati kita perasaan diawasi oleh Allah di jiwa kita, seluruh manusia, nufusun nas jami'an, di dalam jiwa seluruh manusia, maka tidak ditemukan orang-orang itu melakukan dosa. Kalau sudah melekat di hati kita pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kita akan hati-hati dalam melakukan segala hal. Hati-hati atau apakah ini termasuk ke dalam dosa? Maka kita akan tidak melaksanakan dosa kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam bertingkah, hati-hati dalam beramal. Walamasta'badal qawiyyu ad-dha'ifa wa li asbahat ad-dunya tumsilul firdaus fi hana'iha wa sifaiha wa tahiratul qulubi fiha. Maka tidak akan ada lagi orang yang kuat memperbudak orang yang lemah. Dan dunia ini akan menjadi semisal surga Firdaus. Di dalam kenyamanannya, di dalam kemurniannya, di dalam kesucian jiwa dan hatinya. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat perasaan kita diawasi oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang kuat memperbudak yang lemah. Tidak ada lagi yang lemah itu merasa terasingkan atau menjadi minoritas dan lain sebagainya. Tidak ada lagi jarak antara yang kuat dengan yang lemah.
yang kaya dengan yang miskin, yang berpangkat dengan yang tidak berpangkat. Tidak ada pembatas antara orang-orang tersebut dengan perasaan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Kalau sudah tidak ada lagi pembatas antara yang kaya dengan yang miskin, tidak ada lagi perbudakan dari yang kaya dengan yang miskin, dari yang kuat dengan yang lemah, maka dunia ini seperti surga Firdaus karena nyaman kita di dunia yang seperti itu. Yang kedua, ma'rifatuka ni'amillahi ta'ala ma'rifatan sahihatan. Fa inna syai'a la yu'arifu haqqan illa 'inda faqdih. Kita akan tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang baik. Karena sesuatu itu tidak betul-betul kita ketahui kecuali setelah kehilangannya. Dengan kita berpuasa, kita itu akan memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kenyang kita akan ketahui ketika kita lapar. Puasa kita akan lapar. Kita nggak akan tahu secara betul, secara benar suatu kenikmatan kecuali kita setelah kehilangan kenikmatan tersebut. Yang awalnya kita kenyang, enak kita kenyang, kemudian lapar, kita akan tahu nikmatnya kenyang. Yang tadinya kita makan terus kita tidak makan, maka kita tahu nikmatnya makan. Atau yang lain, setelah kehilangan kita tahu nikmatnya ada orang tua itu ketika orang tua telah tiada. Ketika orang tua masih tiada, mungkin bisa jadi kita membantah orang tua, tidak nurut sama orang tua dan lain sebagainya dengan orang tua. Orang tua masih ada. Coba ketika orang tua sudah tidak ada, itu kita akan tahu bahwa kita itu butuh dengan orang tua. Nikmat ketika bersama orang tua itu. Apalagi dengan orang tua, pahala akan diberikan secara dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hormat kepada orang tua, diberikan pahala dari Allah. Nikmat kita bersama orang tua. Atau yang lagi muda-mudi kehilangan kekasih, dia akan tahu rasanya nikmatnya bersama kekasih setelah kehilangan seorang kekasih tersebut. Inilah nikmat. Yang kedua, kita tahu secara benar, secara betul-betul akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annal insana idza shoma wa zaqa mararatal ju' hasala 'indahu 'atfan wa rahmatan 'alal fuqara'i wal masakin alladzina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihi ramak. Bahwasanya manusia jika berpuasa, dia akan merasakan pedihnya lapar. Maka dengan perasaan itu, dengan rasa pedihnya lapar, dia akan berlemah lembut dan berkasih sayang kepada orang-orang fakir miskin yang mereka itu tidak menemukan bahan makanan untuk menyambung hidupnya. Sulit mereka itu menemukan bahan makanan untuk hidup, itu sulit. Kita akan merasakan hal ini dengan kita berpuasa. Menahan lapar, kita akan tahu pedihnya menahan lapar. Maka dengan pedih menahan lapar, kita akan berlemah lembut. Makanya kita itu sebenarnya kalau mau berlemah lembut, kita merasakan apa yang dideritanya. Kalau kita mau tahu perasaan misal orang kecil, ya kita coba jadi orang kecil. Kita akan tahu rasanya jadi orang kecil. Bagaimana kita tahu rasanya jadi orang fakir miskin? Ya kita coba merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka merasakan lapar, mereka merasakan haus, sehari mungkin bisa jadi atau lebih bahkan mereka tidak makan. Kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan, maka dengan itu akan tumbuh atfan fi qalbi, kelembutan hati kita, berlemah lembut kepada fakir dan miskin. Walaqad warada anna Yusuf alaihi salatu wassalam kana la ya'kul wa la yatanawalu ta'aman illa idza ishtadda 'alaihi al-ju' li ajli an yatadhakkara al-ba'is al-faqir wal muhtajil muttar. Seperti yang dikisahkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, diceritakan dalam sebuah kisah, Nabi Yusuf ini tidak akan makan kecuali tidak akan makan dan tidak mencari makan
Nabi Yusuf itu tidak akan makan dan tidak mencari makan kecuali dia merasakan lapar yang sangat lapar. Idza ishtadda alaihil ju', lapar banget, baru dia cari makan. Beliau itu Nabi Yusuf cari makan dan makan. Kalau enggak lapar banget, beliau tidak akan cari makan. Untuk mengingat kesulitan orang-orang fakir ini Nabi Yusuf nih, dan orang-orang yang membutuhkan. Kenapa beliau itu makan ketika lapar banget? Karena mengingat bahwa orang-orang fakir itu begitu, orang-orang yang butuhkan itu begitu, nggak makan mereka. Walaqad qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, seperti yang dikatakan oleh Luqman, nasihat Luqman, wa huwa ya'izuhu, dan ia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Luqman ini orang soleh, dalam tafsiran yang lain merupakan seorang nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Ya bunayya, idzam tala'at al-ma'idah namat fikrah. Wahai anakku, jika perutmu itu penuh, maka namat fikrah, tidur pikiranmu. Wa kharasat al-hikmah, hikmah itu akan bisu. Wa qa'adat al-a'dha 'anil ibadah, dan anggota badan ini akan jadi malas beribadah. Wa qala ba'dul atibba, berkata para sebagian dokter, ad-dawa alladzi la da'a ma'ahu la ta'kulu at-ta'am hatta tashtahi. Obat yang tidak ada efek sampingnya adalah tidak makan makanan kecuali ketika kamu menginginkannya. Ini Luqman ini berpesan kepada anaknya, kalau perut kita penuh, artinya kita kenyang, maka namat fikra, pikiran kita akan jadi tidur. Hikmah itu akan menjadi bisu, dan kita juga akan menjadi malas untuk melaksanakan ibadah ketika perut kenyang. Maka obat yang tidak ada efek samping, kata dokter ini, adalah obat tidak makan sampai kamu pengen. Yang keempat, annaka tajidul hukama'a wal falasifata wa ahlal ibadati fi jami'il milali wan nahli idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'a ibadatin habasul batna 'anil iksari min at-ta'am hatta takuna lahum qudratun fi ta'diyati ma yuridun. Para orang bijak dan para filsafat, ahli filsafat serta ahli ibadah yang ada di dunia ini, jika mereka itu ingin menulis suatu risalah, suatu buku fi ilmin, dalam satu ilmu, fan ilmu, maka mereka itu akan menjauhi ini suatu ilmu, au ada ibadah, atau orang yang ahli ibadah pengen beribadah dengan khusyuk, mereka akan habasul batna, menjauhi perut, anil iksari minat ta'am, dari perbanyak makan, sampai mereka ini mampu untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan. Orang yang bijak, hukama, falasifah, orang ahli filsafat, ahli ibadah, jika mereka itu pengen menulis suatu ilmu, atau mereka pengen beribadah dengan khusyuk, mereka itu tidak makan. Mereka menjauhi perut kenyang. Sampai kapan? Sampai ilmu yang ditulisnya selesai, sampai ibadah yang dilaksanakannya selesai. Mereka itu akan merasakan lapar, tidak mau perutnya kenyang. Yang kelima, annal atibba'a asyaru wa qalu, bahwasanya dokter-dokter itu mengisyaratkan dan berkata, innal insana la ya'kul bijash'in wa la yuksir min at-ta'am lianna dzalika yuhditsu lil ma'idati ad-da'ul 'idhal. Sesungguhnya manusia ini tidak makan bijash'in, dengan rakus, wala yuksir, dan tidak memperbanyak makan, karena dengan rakusnya kita makan, dengan banyak kita makan, ini akan membuat lambung kita, maka akan membuat penyakit pada lambung kita ini sulit untuk sembuh. Penyakit lambung sulit sembuh. Wa fil khabari awil asari, dalam khabar yang lain, kabar yang lain atau asar yang lain, al-ma'idatu baitud da' wal hamiyatu ra'sud dawa wa'ti kulla badanin ma 'awwadtuhu. Lambung itu rumahnya penyakit,
Dan menjaga makan adalah roksun, ya, kepala obat, sumber obat, ya, roksud dawa, sumber obat. Menjaga makan itu sumber obat. Maka berikan untuk badanmu ini hak-haknya, ya. Jadi lambung ini tempatnya penyakit, jadi jaga makannya, dijaga pola makannya. Tidak juga tidak makan terus, tidak, ya, dijaga makannya. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata para ahli hikmah, man akala katsiran syariba katsiran, wa man kana kadzalika nama katsiran, wa man kana kadzalika dha'a umru. Orang yang banyak makan maka dia akan banyak minum, dan barang siapa yang seperti itu, yang banyak minum, banyak makan banyak minum, nama katsiran, akan banyak tidur. Dan orang yang banyak tidur, dha'a umru, habis umurnya. Habis umurnya untuk tidur aja. Karena apa? Tidur terus, ya. Di dunia ini hanya diisi dengan tidur dan tidur saja. Habis umur kita. Para ahli ilmu, ulama-ulama, al-alim, al-amah itu jarang sekali tidur. Mereka dalam satu hari itu tidurnya hanya berapa jam, dapat dihitung tangan. Begadang-begadang mereka untuk menuliskan ilmu, untuk mencari hukum dan lain sebagainya. Kalau kita mengisi kehidupan kita dengan tidur saja, ya hilang, habis waktu kita hanya untuk tidur saja. Umur kita habis dengan tidur saja. Maka dengan sedikitnya makan, kita akan sedikit juga tidur. Dengan sedikitnya tidur, ya umur kita tidak hilang. Karena banyak tidur, umur kita akan hilang. Yang keenam, fihi id'afi syahwatil jima', ya, untuk melemahkan syahwat berjima'. Wa tilka syahwatil lati yastawi fiha al-insan wal hayawan, wallati yajidu al-insana min muqawamatiha masyaqqatan. Fa idza kana al-insana faqiran wa la yaqdiru ala az-zawaji wa khafa min al-'anati fa innahu yasumu hatta tad'afu syahwati. Dengan kita berpuasa akan melemahkan syahwat berjima, syahwat berhubungan intim, berhubungan badan. Karena dengan syahwat inilah manusia akan disamakan dengan hewan. Kita menemukan bahwasanya manusia ini sulit untuk melawan syahwat berjima ini, sulit memang. Fa idza kana al-insan faqiran, kalau manusia itu fakir, dia tidak kuat, tidak sanggup untuk menikah. Karena tadi mungkin fakir dan mungkin aspek yang lain, dia nggak kuat untuk menikah, tapi takut dari zina, khafa minal ana, takut dari zina. Maka berpuasalah, karena dengan puasa ini akan melemahkan syahwat. Orang yang sudah remaja, sudah beranjak dewasa, pengen menikah. Pasti semua kita pengen menikah, yang belum menikah tapi belum mampu, tapi rasa pengennya melonjak begitu, pengen banget menikah tapi kita nggak mampu untuk menikah. Misal ekonomi kita belum mencukupi atau hal-hal lain yang belum terpenuhi, akhirnya kita belum mampu untuk menikah, tapi kita takut untuk berzina. Maka dengan berpuasa ini akan melemahkan syahwat. Orang-orang yang pengen menikah tapi belum mampu, maka puasalah. Yang ketujuh, qad ajma'al atibba'a fi hadzal 'asri 'ala anna as-shauma min anja'il adwiyah liman yusabu bi maradi sukkari wa kadzalika maradi silli was-saratani wal juldi wad damli alladhi fasha fi biladil kufri wa dhahaba dhuhayyatuhu katsirun. Para dokter, ya, kumpulan dokter di era sekarang, era modern, mengatakan bahwa puasa itu adalah obat yang mujarab, yang dapat menyembuhkan penyakit kencing manis atau diabetes, ya, atau penyakit TBC, penyakit kanker, saraton, penyakit kulit, juldi, penyakit bisul, damli, ya, yang tersebar di dunia kafir, di negara-negara kafir, dan banyak sekali menelan korban jiwa. Ini dengan kita puasa,
ini merupakan obat mujarab kita untuk mengobati penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Yang terakhir, as-shaumu syabhun wa ruhun. Puasa ini adalah untuk jasad dan jiwa. Fajtahid bi an tafuza min as-shaumi bi sirrihi wa ruhihi la bi syabhihi wa zahirihi wa ala qadri ma tabta'id an syahwatika wal istighali bi nafsika taltahiqu bil mala'il a'la. Maka sungguh-sungguhlah untuk memperoleh manfaat dari puasa, tidak hanya dengan ruhnya saja atau tidak hanya rohnya saja, ya, rohaniah saja tidak, tetapi zahirnya juga. Tidak hanya dengan zahirnya juga, dengan apa? Ala qadri ma tabta'id, ya, kita akan mampu sejauh mana kita mampu dengan puasa ini menjauhi syahwat, mampu menjauhi syahwat, dan kita akan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik karena puasa. Kalau kita sudah bisa menjauhi syahwat, terus menyibukkan dengan amalan yang baik, maka kita tergolong kepada malaikat yang mulia, mala'il a'la. Wa ala qadri ma takunu musta'badan lisyahawati munghamisan fi ham'atil madiyati takunul munasabati bainaka wa baina syaitan. Dan orang-orang yang mampu untuk menghambakan diri, maksudnya ini mereka tidak bisa menahan syahwat, mereka menuruti atau menghambakan diri untuk nafsu mereka, maka dia akan tenggelam dalam kesesatan. Dan orang-orang yang seperti ini setara kedudukannya antara dia dengan setan. Ya, ini yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.